Oke, iya. Silakan Bu Cucu dimulai. Iya, oke. Oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom Meet hari ini dalam rangka webinar Rumah Belajar Menembus Batas. Terima kasih Bapak Ibu atas keluangan waktunya untuk menghadiri webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Sahabat Rumah Belajar Provinsi Banten, lebih tepatnya Kota Tangerang Selatan tahun 2021. Ya, Bapak Ibu, mari sama-sama untuk membuka acara ini kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk agenda kita hari ini webinar yang diselenggarakan oleh Sahabat Rumah Belajar Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tahun 2021. Acara yang pertama tadi sudah kita buka bersama-sama dengan membaca doa. Acara yang kedua akan ada nanti pengenalan profil Sahabat Rumah Belajar Kota Tangerang Selatan. Kemudian nanti yang ketiga, acara inti kita webinar, ada 2 materi hari ini yang akan disampaikan oleh Sahabat Rumah Belajar. Yang pertama, sosialisasi mengenai program pembatik. Pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Dan yang kedua, materi disampaikan mengenai sosialisasi portal Rumah Belajar. Nanti di akhir sesi kita harapkan ada sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk yang pertama, saya rasa kami perlu mengenalkan ya kepada Bapak Ibu semua profil dari Sahabat Rumah Belajar. Ya, oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Saya share screen. Kami dari Sahabat Rumah Belajar ada 3 orang dari Kota Tangerang Selatan. Kebetulan kami bertiga dengan anggota 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, kebetulan saya paling cantik nih Bapak Ibu karena 2 rekan saya ganteng-ganteng, ini Pak Susanto dan Pak Epi. Ya, oke. Ya, ini profil teman-teman rekan Sahabat Rumah Belajar. Oke, sudah kelihatan belum ya Pak Susanto? Sudah Bu. Sudah. Ya. Oke, yang pertama adalah yang perlu saya kenalkan Bapak Ibu di sini yaitu sebentar. Mana ya tadi hilang ya? Tampil Pak Bu. Ya. Masih ada Bu? Masih ada ya Pak? Ya. Masih. Oke. Bapak Ibu, ini yang pertama rekan Sahabat Rumah Belajar yaitu Pak Epi Suhaipi SPD. Ya, betul ya Pak Epi ya, gambarnya ya keluar ya? Ya betul Bu. Oke, Bapak Ibu, Pak Epi ini beliau saat ini satuan kerjanya berada di SMPN 19 Kota Tangerang Selatan. Ya. Kemudian beliau berdomisili di Serpong Garden. Kemudian prestasi yang dimiliki oleh Pak Epi adalah, wah keren banget nih Bapak Ibu ya. Beliau pernah menjadi juara lomba cermin internasional ya, Pak Epi ya, betul ya? Ya betul. Cermin itu cerita juara. mini. Cerita mini. Oh, cerita mini. Oke, tahun 2012. Ini di Yaman ya, Pak Epi ya? Oke. Yang mengadakannya PPI Yaman ya. Oke, keren banget Bapak Ibu. And yang kedua prestasi beliau adalah juara 1 lomba video pembelajaran tahun 2021. Jadi nggak salah nih ya Pak Epi ikut program pembatik, ternyata beliau sudah memiliki pengalaman duluan nih, pengalaman yang luar biasa.
Oke, itu yang pertama Bapak Ibu, yaitu Pak Epi Suhaipi dari SMPN 19 Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua, rekan kami di Sahabat Rumah Belajar Kota Tangerang Selatan ada yang namanya, oke sebentar. Oke. Oke, ini yang kedua Bapak Ibu, rekan kami ya sesama sahabat rumah belajar, Pak Susanto Eskom. Ya. Beliau pendidikan terakhirnya di Universitas Budi Luhur, kemudian satuan kerjanya bertugas di SMP Mater Dei Pamulang. Nah, itu juga ada kontaknya WA ya, tadi juga Pak Epi ada kontaknya juga Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir saya sendiri ya, kebetulan perempuan sendiri, kemudian saya juga berasal dari satuan kerja yang lebih muda dari beliau-beliau ini. Ya, saya bertugas di SDN Pisangan 01 Ciputat Timur. Ya, Bapak Ibu, itu tadi ketiga sahabat rumah belajar dari Kota Tangerang Selatan. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang bertanya-tanya gitu ya, sahabat rumah belajar itu apa? Ya, terus kami bertiga ini mau apa misinya? Punya visi dan misi apa? Ya, kalau Bapak Ibu lihat background kami, ya pembatik level 4 tahun 2021. Nah, nanti apa itu pembatik? Apa itu rumah belajar? Nanti disampaikan oleh rekan saya, ya, oleh Pak Epi dan Pak Susanto. Oke, Bapak Ibu, itu tadi pengenalan sedikit mengenai kami, ya. Saat ini memang kami adalah berstatus sebagai sahabat rumah belajar. Ya, kalau saya lebih trennya panggilannya mungkin agen. Punya agen rahasia dari Pusdatin Kemendikbudristek ya, untuk mensosialisasikan apa yang dimiliki oleh Kemendikbud terutama Pusdatin ya. Ternyata Bapak Ibu memang rumah belajar ini ya, rumah belajar ini sudah lama dimiliki oleh Pusdatin atau lebih tepatnya Kemendikbud ya. Sebelum ada platform-platform belajar online lainnya yang muncul ke permukaan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini kita akan mengenal lebih jauh apa itu pembatik dan apa itu rumah belajar ya. Harapan kami sebagai sahabat rumah belajar di tahun 2021 bahwa nanti di tahun 2022 ada regenerasi dari Kota Tangerang Selatan, ada Bapak Ibu Dewan Guru yang ikut serta pembatik di tahun 2022 karena memang kegiatannya lumayan Bapak Ibu ya, sangat bermanfaat walaupun memang tahapannya panjang ya, dari level 1, level 2, level 3, level 4. Nanti lebih tepatnya akan dijelaskan oleh Pak Epi. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kepada webinar kita hari ini ya, acara inti kita hari ini. Yang pertama adalah akan ada pemaparan sosialisasi mengenai program pembatik. Ya, program pembatik itu apa? Di mana adanya, gitu ya? Cara melaksanakannya seperti apa? Ya. Nah, itu akan dipaparkan langsung oleh Bapak Epi Suhaipi dari SMPN 19 Kota Tangerang Selatan. Kepada Bapak Epi, kami persilahkan. Pak Epi, sudah siap Pak Epi? Pak Epi-nya apa keluar ya? Pak Epi? Ibu Cucu tadi link daftar hadir mungkin bisa di-share di chat dulu sambil menunggu. Coba saya cek dulu Pak Epi. Oh iya. Oh, ada. Ya, halo Pak Santo. Ya. Ada ya Pak Epi? Ada, silakan. Oke. Tadi terpental dulu. Makanya saya pikir kok hilang kemana ini. Oke. Sudah siap Pak Epi? Siap, Bu. Oke, iya. Silakan Pak Epi, forum saya serahkan ke Pak Epi untuk memaparkan pembatiknya. Nah, saya dapat jatah waktu berapa menit ini, Bu Juju? Kita waktu sampai 14.30 ya, sekitar 10 sampai 15 menit lah ya. Oke, karena kita nanti jam 15 punya agenda lagi nih dari pembatik. Mohon diingatkan Bu kalau barangkali waktunya sudah cukup ya, waktu saya kebablasan ini. Oke. Baik, terima kasih Ibu MC, Ibu Johariah Malik dari SDN Pisangan 1 Bu ya. Ya, betul Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang
Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu pendatkan kepada Allah SWT siang hari ini mendapatkan kesempatan buat silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Kami dari SRB atau Sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Sangat bahagia sekali bagi saya untuk bisa berbagi atau sharing ya hari ini. Kita tidak menggurui, tidak juga sebagai orang yang paling pintar, kita ya pengen diskusi aja dengan Bapak Ibu, ingin juga menyampaikan hasil pengalaman kami terkait masalah proses pembelajaran berbasis TIK yang diadakan oleh Pusdatin Kemendikbud begitu. Tidak berpanjang lebar karena waktu kita tidak panjang Bapak Ibu ya, sekitar kurang lebih 1 jam atau sampai setengah 3, nanti disampaikan juga oleh Pak Santo dengan yang lainnya. Mohon izin saya share screen untuk menyampaikan terkait masalah tentang pembatik ya. Mohon konfirmasi Ibu Juju udah kelihatan? Sudah Pak Epi? Sudah. Ya, sudah. Sebelumnya selamat bergabung Bapak Ibu semuanya di webinar Rumah Belajar Menembus Batas, berbagi dan berkolaborasi bersama kami di Sahabat Rumah Belajar Kemendikbud untuk Provinsi Banten. Sebelumnya saya mengucapkan dan untuk kita semua selamat Hari Pahlawan Nasional di tanggal 20 November 2021. Semoga kita menjadi penerus para pahlawan selanjutnya ya, terutama bagi Bapak Ibu guru nih, yang akan mencetak para pahlawan sesungguhnya bagi anak didik kita di sekolah. Baik Bapak Ibu semuanya, ternyata Kemendikbud itu tidak sedikit ya program yang diluncurkan untuk meningkatkan skill atau kemampuan para guru di Indonesia. Salah satunya adalah program pembatik yang tidak banyak juga ternyata guru-guru yang belum tahu begitu. Walaupun pesertanya luar biasa tiap tahun selalu bertambah. Nah, apa itu pembatik? Ini kita akan diskusikan siang hari ini. Pertama, pembatik itu istilah ya, disingkatan kepanjangannya pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi komunikasi, yang merupakan program peningkatan kompetensi guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Nah, pembatik ini diselenggarakan ada 4 level. Level terendah sampai level tertinggi. Level terendah itu bernama level 1 atau literasi. Level literasi ini kita pengalaman yang lalu atau mungkin mohon maaf Bapak Ibu juga udah ada yang punya pengalaman barangkali tahun-tahun sebelumnya. Ini kita mendapatkan banyak materi melalui LMS ya, di simpatik. Kita kemudian cermati, kita baca, kita pahami, kemudian nanti ada ujiannya ya, berupa pilihan ganda. Ini yang paling rendah ya. Hanya sebatas pengetahuan dan kemudian dievaluasi berbentuk soal-soal latihan dan soal-soal ujian yang harus kita lakukan. Nah, ini kita kemarin yang tiap gelombang itu pesertanya ada 2.000 orang. Gelombangnya cukup banyak sekali, total se-Indonesia itu yang level 1 sekitar 80.000 Bapak Ibu sekalian se-Indonesia. Ya, jadi dibuat beberapa gelombang. Kalau saya kemarin kalau tidak salah gelombang 3 begitu, pesertanya 2.000. Yang gelombang lain juga sama, kurang lebih 2.000 juga pesertanya. Nah, dari 2.000 itu nanti diseleksi. Kalau yang lolos ujian atau lolos nilai KKM minimal, nilai KKM-nya itu 700 begitu. Itu akan masuk nanti ke level 2, namanya implementasi. Implementasi ini kemarin kalau tidak salah 1.537 yang lolos yang dari 2.000. Berarti ada 400 lebih ya yang kurang lebih 400 yang gagal begitu ke level yang kedua. Level kedua itu mulai kita membuat video Bapak Ibu sekalian, tidak hanya membaca saja, kemudian mengerjakan soal, ujian, tapi juga sudah mulai bisa mengimplementasikan materi yang kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu yang barangkali belum pernah membuat video pembelajaran atau video ya minimal vlog misalnya kan, ya di sini nanti bisa belajar begitu. Nah, dari sana masuk ke level 3 ya. Level 3 itu kalau nggak tidak salah 500-an yang lolos. Level 3 lolos. Di sana kita membuat video pembelajaran lagi, tapi menggunakan aplikasi yang diarahkan oleh pihak penyelenggara yaitu Pusdatin. Waktu itu namanya SAC kalau nggak salah. Ini salah satu video yang saya buat. Mungkin saya tampilkan sebentar.
Oke. Sudah kelihatan belum ya? Belum, Mbak. Belum share screen kayaknya. Baik, hanya gambaran saja saya berikan sepintas. Terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya, terlihat, Pak. Oke, ini salah satu video yang saya buat di lomba yang PGRI kemarin, tapi saya masukkan juga kepada kegiatan untuk lomba. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anak yang hebat, Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Tidak hanya sumber daya alamnya saja, tetapi juga ragam budayanya. Luas wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdapat ragam budaya yang luar biasa. Tahukah kamu, Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku dan 652 bahasa yang berbeda-beda. Inilah tantangan bangsa Indonesia, karena keragaman juga dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Karena itulah Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Ya, itu video yang waktu tugas kita level 2 ya, yang masih sebisanya begitu kan, untuk apa namanya bisa dijadikan tugas. Itu nanti waktu itu videonya kita masukkan ke Google Drive, nanti dikirim ke link ke kolom sebagai tugas, kolom di simpatik ya. Selanjutnya tentunya begitu tugas nanti di level 2 untuk pembatik Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi yang sudah terbiasa bikin video mungkin mudah ya. Tapi yang belum terbiasa ya ayo belajar bareng-bareng begitu kan, biar kita jadi gaptek gitu. Karena zaman sekarang itu teknologi digital terlalu cepat ya, jangan sampai kita itu lambat buat menang atau meresponnya ya. Tantangan kita ke depan. Nah, dari level 2 ke level 3 tadi kita buat video yang berupa aplikasi saya tidak tampilkan biar waktunya tidak banyak kehabisan. Ada 500 orang yang lulus di level 3, kemudian level 4 ini mulai dipilih 30 terbesar nilainya dari tiap provinsi. 30 orang ya tiap provinsi. Nah, kami salah satu di antaranya 3 orang yang memakai rompi biru ini ya dari Tangsel begitu. Gabungan dengan kota dan kabupaten yang lain sejumlah 30 untuk provinsi Banten. Nanti Bapak Ibu sekalian juga ketika nanti tahun depan kalau udah masuk level 4 itu udah punya status namanya SRB ya, Sahabat Rumah Belajar. Nanti dapat ya rompi seperti ini begitu kan, seperti tiap tahun begitu biasanya. Nanti kalau tingkat lebih atas lagi bisa jadi Duta Rumah Belajar. Apa itu Duta Rumah Belajar nanti saya sampaikan di slide berikutnya ya. Adapun syarat yang ikut pembatik ini pertama guru PNS, pegawai negeri sipil dari semua jenjang yang dibuktikan dengan SKPNS ataupun yang swasta atau honorer juga bisa, baik swasta maupun yang kerja di sekolah negeri ya. Mengajar minimal 1 bidang studi di sekolahnya. Nanti ini juga akan muncul di simpatik.kemendikbud.com itu kan untuk Bapak Ibu nanti bisa akses di sana. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan untuk level informatik ini ada 4 level. Level literasi yang paling mudah yang tadi saya sampaikan, lebih ke pengenalan, implementasi lebih kepada praktek gitu ya, dari yang sudah kita dapatkan ilmu-ilmunya. Kreasi ini kita harus punya inovasi tersendiri gitu kan, seperti apa nilai jual kita nih dalam membuat misalnya video pembelajaran. Nah, kalau level 4 ini tidak hanya membuat saja, tapi kita juga harus berbagi. Kita punya kemampuan apa di sebuah bidang yang sifatnya mendukung untuk teknologi pembelajaran ya kita sampaikan begitu kan. Misalnya apakah kemampuan kita misalnya bisa mengedit video, barangkali itu juga bisa berbagi caranya seperti apa tutorialnya ataupun yang lainnya. Selain itu juga ya kemampuan tulis-menulis juga diuji kalau level 4 ini, artinya kita diminta juga buat blog, kemudian diisi dengan karya tulisan kita juga itu kan, hasil kegiatan kita maupun yang berhubungan dengan dunia pendidikan khususnya tentang rumah belajar. Jadi kemampuan level 4 itu kemampuan dalam hal pembuatan video dan kemampuan dalam hal tulis menulis juga. Dan ini kan sepertinya tidak jauh ya, bahkan dekat banget, bahkan harusnya ini merupakan kemampuan guru juga. Karena kan berkaitan masalah tulis menulis kan ini bagian yang sangat erat dengan kegiatan kita sebagai guru ya. Ya, sebagai informasi ini dari tahun ke tahun jumlah peserta yang ikut kegiatan pembatik gitu. 2018 itu 6.800 sekian, 2019 naik 28.000, 2020 menjadi 70.000 sekian, dan
tahun ini 2021 itu 80.000 peserta. Jadi di luar target ya, bahkan melampaui target. Awalnya 75.000, ternyata lebih dari itu. Jadi antusiasme para pendidik di kita ini di Indonesia cukup banyak sepertinya. Bagi Bapak Ibu yang barangkali belum pernah mengikuti atau ingin, harapannya bisa dipersiapkan tahun depan ya. Jangan sampai lupa untuk lihat di Simpatik. Biasanya pertengahan bulan sudah ada tuh informasinya. Jangan sampai ketinggalan, karena kalau lewat jadwal Bapak Ibu nanti nggak bisa daftar itu kan, karena sudah tutup pendaftarannya. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Terkait masalah rumah belajar ya. Jadi setelah nanti Bapak Ibu lolos di kegiatan pembatik sampai level 4, nanti ada proses untuk pemilihan duta rumah belajar. Apa itu duta rumah belajar? Duta rumah belajar merupakan perpanjangan tangan dari Pustekom Kemendikbud ya, atau Pusdatin Kemendikbud dalam melakukan pengembangan dan pendayagunaan teknologi untuk pembelajaran di masing-masing provinsi, terutama portal pembelajaran gratis dari pemerintah yaitu rumah belajar. Jadi nanti ada duta-duta tiap provinsi, tiap provinsi yang akan menjadi perpanjang tanganan ya dari Pusdatin atau Pustekom Kemendikbud. Di antaranya mereka menyampaikan tentang masalah rumah belajar, kemudian juga kegiatan-kegiatan dari Pusdatin dan segala macam. Maaf Bapak Ibu sekalian, ada bel. Saya izin melanjutkan. Jadi kalau ada duta pariwisata gitu kan, duta apalagi misalnya duta anak gitu ya dan segala macamnya. Nah, Kemendikbud juga ada duta rumah belajar. Tapi tidak sepopuler mungkin artis-artis ya. Kita artis-artisnya itu tiap provinsi adanya ya. Nanti seleksi dari 30 orang yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, termasuk juga masalah rumah belajar nanti ini disampaikan juga nanti lebih jelasnya oleh Pak Santo ya. Tugas dari duta itu ya terkait masalah sosialisasi masalah rumah belajar juga. Karena banyak dari kita nih guru maupun siswa yang tidak tahu bahwa Kemendikbud itu punya portal online sumber belajar yang bisa dijadikan tambahan buat belajar siswa begitu. Berupa video pembelajaran, bank soal gitu ya. Kemudian juga tentang masalah ada peta budaya, jelajah angkasa, ya Bapak Ibu nanti bisa download di Play Store rumah belajar ataupun melalui website juga ada. Nah, semoga nanti itu bisa menambah wawasan kita minimal ya penyampaian kegiatan belajar ke siswa. Ada juga kelas maya nanti di rumah belajar nanti banyak yang disampaikan oleh Pak Santo. Oke, itu terkait masalah duta rumah belajar. Nah, apa sih keuntungan kira-kira yang bisa didapatkan kalau sudah menjadi duta rumah belajar? Pertama, ini Bapak Ibu sekalian tim bisa menjadi wajah perwakilan pemanfaatan TK untuk pendidikan ya di Indonesia terkait masalah utama rumah belajar. Jadi menjadi wajahnya begitu kan yang sering bisa kemana-mana menyampaikan ini. Bisa melalui online tentunya ya, melalui Zoom, Google Meet dan seterusnya. Berkesempatan juga mengikuti bimbingan teknis pengembangan terkait masalah pembelajaran berbasis TIK baik di pusat maupun daerah. Jadi banyak teman, banyak relasi, banyak pengetahuan yang didapatkan. Dan biasanya ya banyak materi-materi yang harus disampaikan oleh duta belajar. Artinya mereka menjadi pemateri dalam setiap kegiatan yang biasanya diadakan oleh Pusdatin Kemendikbud. Tentunya nanti ketika ada pertemuan bisa silaturahim ya dengan guru-guru berprestasi yang di setiap provinsi di Indonesia terkait masalah nanti ketika duta rumah belajar terpilih begitu. Jadi ya banyak relasi, banyak wawasan ya dan tentunya teman-teman se-Indonesia. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan Bu Juju dan Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa gantian dengan Pak Santo terkait masalah rumah belajar. Yang jelas apapun itu menurut saya selama itu bisa meningkatkan kemampuan kita, skill kita, ya pemahaman kita terkait amanah kita sebagai guru nih, ayo kita lakukan begitu kan, karena namanya juga guru tidak boleh stagnan, kita harus selalu berkembang kemampuannya maupun tingkat kreativitas kita dalam hal menanggapi siklus dunia digital yang makin kencang begitu sampai saat ini. Terima kasih Bu Juju, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa lanjut kalau ada sesi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Epi atas paparannya mengenai program pembatik. Ya, jadi itu Bapak Ibu secara garis besar ya, program pembatik
yang ada di bawah naungan Pusdatin Kemdikbud-Ristek. Ya, program yang diikuti levelnya 4. Ya, nanti Bapak Ibu bisa buka sekali-sekali ya di webnya simpatik.kemdikbud.go.id. Nah, di situ banyak banget sebetulnya pelatihan Bapak Ibu selain pembatik yang diadakan oleh Pusdatin ya. Nanti bisa explore langsung Bapak Ibu, coba dibuka di browsernya mengenai simpatik.kemdikbud.go.id. Manfaatnya banyak banget memang ya. Belum banyak yang tahu hari ini karena tema kita menembus rumah belajar, menembus batas ya Pak Epi dan Pak Susanto. Sepertinya ada yang hadir di luar Bapak Ibu Dewan Guru. Karena memang rumah belajar ini portalnya untuk semua orang ya sebetulnya. Orang tua juga wajib tahu, siswa juga apalagi, karena memang tujuannya adalah targetnya siswa, orang tua yang membimbing anak-anaknya, putra-putrinya belajar dari rumah. Baik Bapak Ibu, kita akan ke materi selanjutnya mengenai portal rumah belajar yang akan disampaikan oleh Pak Susanto. Kepada Pak Susanto, saya persilahkan forumnya. Silakan diambil alih. Pak Susanto sudah siap? Terima kasih Ibu Cucu. Semoga suara saya terdengar dengan lancar ya. Ya, jelas Pak. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di ruang virtual ini. Puji syukur kita mengadakan kegiatan ini ya untuk sharing. Mungkin tidak banyak karena seperti tadi pembuka yang sudah disampaikan oleh Ibu Cucu, nanti kami masih akan ada kuliah terbuka. Kuliah umum secara daring itu mulai jam 3 sampai jam 6 sore sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sahabat Rumah Belajar. Dan juga kami masih berlanjut besok hari terakhir untuk kegiatan kami ya. Dan sesungguhnya ini sebuah kesempatan untuk kami saling mengenal pertama. Dan tentunya kalau hari ini nanti memang belum maksimal, nah, kita bisa tindak lanjuti untuk berikutnya. Bukan berarti kalau rangkaian kegiatan kami itu penugasan selesai di tanggal besok, kemudian sudah tidak ada. Itu belajar pintar yang digulung. Kami sangat berharap jika memang nanti ada pertanyaan atau membutuhkan sebuah pertemuan kembali, tidak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi salah satu di antara kami untuk bisa berbagi kembali ya. Karena memang seperti tadi yang disampaikan bahwa pada endingnya tujuan utamanya bukan kita menjadi duta rumah belajar sebetulnya. Mungkin kalau saya punya pengalaman atau dengan teman-teman dari Tangsel ini adalah kali pertama kita mengikuti dan nggak pernah berpikir bahwa ternyata seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan yang lain yang diadakan oleh Kemdikbud, itu kan biasanya pelatihan misalnya tentang belajar ID, tentang Merdeka Belajar, ya sudah selesai gitu kan. Kemudian kita tinggal mengimbaskan. Tapi ternyata ini per level, per jenjang yang pada akhirnya memang ada sebuah kondisi di mana kita akan disebut sebagai sahabat rumah belajar karena terpilih jadi 30 orang tadi. Kemudian dari 30 orang satu provinsi ini nanti akan diambil 5 terbaik dari apa yang sudah ditugaskan, dan dari 5 akan diadakan ujian penyaringan lagi dan dipilih 1 untuk menjadi yang disebut dengan duta rumah belajar. Nah, tetapi yang terpenting di sini kami berbagi bagaimana mengalami hal itu untuk juga menambah dan mengembangkan apa yang kita miliki. Nah, mungkin banyak teman-teman bahkan kalau di sekolah kami itu memikirkannya, oh kalau pembatik pembelajaran berbasis TIK ya itu hanya untuk guru komputer dong gitu. Padahal ketika saya terjun di dalamnya luar biasa ya. Mungkin Bu Cucu dan Pak Epi ingat ketika kita di coaching yang pas satu ruang 554 ya sekitar itu seluruh Jabodetabek, rupanya dari berbagai bidang pelajaran ya, tidak hanya guru komputer, malah mungkin satu-satunya guru komputer itu saya gitu, yang lain itu bidangnya macam-macam. Nah, dari situ memang yang membuat kita menjadi semangat untuk ya meskipun di tengah kesibukan gitu ya, tantangan semangat untuk bisa bagaimana nih memaksimalkan kondisi ini. Nah, seperti tadi yang diberikan kepada saya, yang pertama yang akan kami sampaikan adalah apa sih sebetulnya rumah belajar ini gitu kan. Dan sebetulnya rumah belajar ini sudah ada, seperti tadi dikatakan sudah lama ya, bahwa sejak dulu kalau tidak salah menurut peluncurannya itu di tahun 2011. Nah, konten-kontennya ini bisa dimanfaatkan oleh
peserta didik, oleh guru, oleh orang tua, karena ini terbuka untuk umum dan bisa diakses tanpa harus mendaftar, harus login. Nah, di situ sebenarnya mungkin yang perlu diketahui, sehingga ketika orang tua, guru, oh konten belajarnya di mana nih ya, mencari sumbernya di mana ya. Nah, rumah belajar inilah tempat menyediakan konten, gitu ya, tempat menyediakan konten-konten yang banyak itu. Pada akhirnya sebetulnya tugas kami ini bertiga untuk rumah belajar itu yang membuat konten yang nanti ketika lolos seleksi akan menjadi konten yang diakses secara umum, gitu ya, Bapak Ibu, meskipun ada YouTube dan sebagainya. Nah, memang seperti tadi banyak yang mengatakan apa sih pembatik? Malah saya ditanya, mana sih Pak hasil batiknya kayak apa sih gitu. Awal-awal kayak gitu. Bahkan ketika saya sosialisasi ke anak-anak pakai rompi kayak gini, Pak boleh nanya nggak kenapa? Kok Bapak pakai pelampung sih kan gitu? Oh pelampung sih gitu kan. Ada juga yang bilang kok kayak apa namanya yang di depan Superindo atau Indomaret gitu kan. Bukan, kami bukan tukang parkir ya Bapak Ibu. Tapi ini adalah bagian dari, ya kami juga nggak ngerti tadinya bahkan pendapat seperti ini. Oh kalau sahabat rumah belajar ada identitas yang diberikan. Tahun ke tahun kami lihat ternyata beda-beda warna rompinya gitu ya. Nah ini hanya bagian aja bahwa ini saya ceritakan supaya kita tahu bahwa oh ternyata belum banyak yang mengerti gitu ya tentang rumah belajar, tentang pembatik seperti itu. Bahkan hari ini ada pengumuman tentang bukan pembatik tapi membatik. Memang juga sama-sama dari produknya Pusdatin. Nah, kemudian apa sih aplikasi ini bisa diakses di mana? Nah, kalau di handphone memang di Android sudah ada aplikasi namanya Rumah Belajar. Dan kalau di website ya berarti kita mengaksesnya seperti tadi di URL-nya yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti akan saya praktekkan sedikit, mungkin saya nggak akan banyak. Nah, kemudian apa itu sahabat rumah belajar? Apa hubungannya tadi dengan rumah belajar? Yang pertama adalah di sini dikatakan para sahabat rumah belajar atau disingkat SRB itu ditugasi untuk keluar dari zona nyaman untuk bergerak, melakukan inovasi, pembelajaran berbasis TIK. Jadi pembelajaran yang disampaikan sekarang mungkin bertepatan dengan keadaan zaman yang sekarang seperti ini, itu maka kita harus berinovasi serta berbagi, mengimplementasikan pembelajaran itu yang berlaku di daerah masing-masing dengan memanfaatkan ruang belajar. Nah, ini yang menjadi tugas utama. Nah, maka kami selalu melakukan inovasi, mencoba walaupun mungkin beberapa konten kita belum di-approve oleh Pusdatin ya, sehingga belum keluar di rumah belajar itu. Ada yang 3 bulan belum diapa-apakan, 6 bulan juga belum. Nah, karena memang banyak sekali konten. Nah, siapa tahu nanti Bapak Ibu jika memang punya minat ya ke depan tahun depan mungkinnya itu akan dibuka lagi. Kalau nggak salah yang tahun ini bulan April ya Bu Epi kita ikut itu ya, dimulai pembukaannya bulan April. Nah ini slogan atau salam rumah belajar itu kayak gini. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah ini artinya bahwa kita diberi kebebasan keleluasan untuk belajarnya di mana aja selama itu masih ada jaringan internet tentunya ya. Kemudian kapan saja. Nah, ini waktunya juga sangat fleksibel. Dengan siapa saja ya, saling berbagi tadi kalau kita punya konten, yang lain juga. Nah, itu bisa menggunakan sharing itu. Nah, apa saja yang ada di rumah belajar? Di sini fitur utamanya itu ya ada 4 sebetulnya ya. Ada 4. Nanti akan saya share screen di webnya langsung. Nah, ini ada ya buku elektronik ada, bank soal ada, laboratorium maya ada, ya kemudian kelas maya ada, ya kemudian juga wahana jelajah angkasa seperti tadi yang disampaikan. Dan ini semuanya bisa diakses dan gratis, nggak ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam tanda kutip ya. Kadang-kadang kan aplikasi gitu ya Bapak Ibu, gratis gitu. Tapi pas kita mau gunakan fiturnya login dulu, bayar dulu atau apa ya. Kalau ini enggak, sama sekali tidak. Ya, nah ini aksesnya ya. Kalau yang tadi disampaikan untuk rumah belajar ya belajar.kemdikbud.go.id. Kalau untuk pembatiknya itu diaksesnya di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Ya, baik Bapak Ibu saya akan langsung share screen aja ya. Mungkin agak cepat ini ke webnya aja, jadi bisa melihat langsung. Oke, baik. Jadi di sini, oke, nah ini saya sudah membuka beberapa web dari rumah belajar ya. Kalau judulnya di sini adalah portal rumah belajar. Nah, kalau kita masuk kayak gini Bapak Ibu. Ada edu game ya, kemudian ini juga bisa login sih ya. Bapak Ibu bisa login, tapi kalau enggak apa-apa, tetap bisa. Di sini
ada beberapa fitur. Nah, kalau kelas maya ini berkaitan dengan sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ada kelas maya, maksudnya apa? Itu kita bisa membuat sebuah learning management system atau boleh dikatakan LMS atau hampir sama dengan Google Classroom lah kalau Bapak Ibu menggunakannya. Jadi nanti di sini kita daftar menggunakan akun sekolah, biasanya kalau sekolahnya sudah terdaftar, kita tinggal menambahkan muridnya, topiknya dan sebagainya. Nah, kemudian ini sumber belajar, ya. Nah, sumber belajar ini kalau kita klik nanti akan masuknya ke bagian di mana di sini tertera, ya. Banyak sekali video-video, kontennya ada video, ada web, dan ada audio, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat misalnya, oh ini konten lainnya misalnya gitu ya. Nah, ini ada tentang segitiga yang cocok untuk putra-putri kita atau peserta didik di sekolah kita. Kita tinggal pakai aja. Ya, bentar saya share sound dulu. Belajar matematika untuk kelas 9. Nah, ini semoga matematika kalian 9. selalu semangat ya. Ya. Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, ini salah satu contohnya dari sumber belajar. Kalau laboratorium apa namanya ini? Laboratorium maya, coba saya buka juga sekalian ya. Ini sangat menarik. Saya klik dulu. Ya. Nah, jadi di sini laboratorium maya itu benar-benar kita bisa berinteraksi. Misalnya kita lihat yang SMP ya misalnya, atau saya klik kita cari. Ini jenjangnya mulai dari paket A, paket B, PAUD, SD, SLB, SMA, SMK, SMP. Misalnya saya cari SMP, saya nggak akan cari judulnya, tapi saya bisa klik ini aja. Dan kemudian ketemu ini materi-materi SMP, ya IPA, ya kebanyakan seperti ini IPA mungkin ya. Dan saya ambil contoh aja yang paling pertama dulu ya Bapak Ibu. Seperti ini, kita klik. Oke, saya klik. Nah, ini anak-anak perbedaannya dengan video. Kalau video tadi kan kita hanya nonton. Memang sih bisa dipadukan dengan aplikasi lain ya, untuk kemudian kita beri pertanyaan. Pada menit sekian muncul pertanyaan. Nah, ini bisa kita atur, atau kita lihat teorinya dulu nih ya. Ini gambar buku, kita lihat teorinya. Oh, yang namanya fotosintesis ini berasal dari kata apa, dan sebagainya, Termasuk di dalamnya teorinya sampai panjang sekali, oke. Kita klik lagi. Nah, kalau nggak ada air, apa yang terjadi? Simulasinya berubah. Kalau nggak ada karbon dioksida, apa yang terjadi? Simulasinya berubah. Kalau suhunya kita naikkan, tarik seperti ini, nah ini akan tahu, oh kalau suhunya sampai sekian, oh ternyata akan terjadi perubahan juga. Ya, nah ini. Nah kemudian juga kita bisa lihat teori-teorinya di sini. Klik selanjutnya, oh tentang air, oh tentang karbon dioksida, dan seterusnya. Kalau kita ingin lebih jauh mengamati tentang, ini bisa di-download ya Bapak Ibu, ini ada fitur downloadnya, tentang proses fotosintesis atau bagian daun. Nah ini kita klik, amati bagian daun. Nah di sini akan dijelaskan, ini apa sih kalau kita klik, oh ini ternyata kloroplas. Apa itu kloroplas? Nah itu teorinya sudah dijelaskan di samping. Ini juga. Ya, kita klik silam, kemudian ini phloem, ya, kemudian ini apa nih, epidermis bawah. Nah, berarti ada nanti di sini bagian yang atas ya, misalnya seperti itu, epidermis atas. Nah, ini bisa dimanfaatkan, ya. Dan menariknya lagi selain ini, ya, ada yang mungkin sifatnya edugame, ya, edugame. Dan ini interaktif, ya. Bagaimana tentang waktu nih, belajar waktu dan sebagainya. Ini kita bisa klik, kemudian kalau ini kita mainkan, ya ini klik main dan aturannya dan sebagainya. Tapi permainannya ini tetap berkaitan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Ya ini kurang lebih seperti ini fitur-fiturnya. Nah mungkin saya tampilkan dulu ya, Pak Epi tadi menyampaikan ini loh akun Simpatik Belajar ID yang kita ikuti ketika kita login. Nah kita bisa lihat. Seperti Bu Jujuk sampaikan tadi bahwa oh pelatihannya banyak. Kita lihat nih pelatihan terbaru ada apa sih. Nah ini penyelenggaranya kita bisa ikuti. Ya yang penting ini dari Jawa Timur, dari Kalimantan gitu ya. Yang penting kita itu memang harus meluangkan waktunya ya. Jadi kalau siang mengajar ya ini diikuti pada malam hari gitu ya. Jadi ini lebih kepada kemandirian. Banyak sekali nih Bapak Ibu pelatihan. Nah kami ini sedang fokusnya di sini di pelatihan saya ini. Nah ini tadi yang diceritakan ya. Pertama, saya kebetulan masuk di gelombang 1, Pak Epi, di level 1-nya, ya, dengan di sini 2.000 peserta sama, gitu ya, 2.000 peserta. Kemudian level 2-nya juga masuk gelombang 1, ini kami tidak lolos 1 orang,
Kemudian di level 3-nya kemarin tinggal 500 sekian. Ya, mungkin saya lihat detailnya sebentar ya, biar Bapak Ibu punya gambaran. 2.000 terdaftar. Kemudian di level 2-nya ini 199, tidak lolos 1. Kemudian level 3-nya ini 554. Kemudian yang terakhir ini kita di 30 peserta. Ya, di 30 peserta. Nah, kurang lebih kayak gini kalau kita masuk kelas Bapak Ibu. Nah, ini tugas-tugas selalu kayak gini. Pelajari modul, ada modulnya. Ya, kemudian nanti ada tesnya, ada unduh modulnya. Ini pengetahuannya sangat luas. Mau nambah pengetahuan kita sangat luas. Nanti ada perkembangannya, disampaikan di sini. Oh, ini belum diselesaikan. Oh, tugas ini belum dikerjakan. Seperti itu. Kemudian ini penilaiannya nanti. Ya. Kemudian ini kita juga bisa lihat anggotanya. Kemudian ini diskusi. Kita ada forum-forum diskusi yang harus kita juga aktif gitu, mau jawab-jawabnya. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau sedikit saya juga boleh share, kalau tadi Pak Epi, nah ini kalau kita sudah login, kita konten saya ini ya, ini yang belum disahkan, oke, video menunggu revisi, ditolak, disetujui. Nah, di sini ada nanti web saya misalnya ya. Oke, saya tak login dulu ini. Nah, ini kita login dulu. Ya, bentar ya, saya masuk. Nah, seperti ini kalau sudah masuk, biasanya nanti di sini kita bisa mengirim kontennya. Nah, ini data saya jadi nggak ada ini. Ya, ini web saya juga di sini. Biasanya disiapkan ya, ditambahkan. Cara berbaginya seperti itu, ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa tambah konten tentang apa dan sebagainya. Nah, nanti akan disampaikan. Jangan-jangan sudah keluar, Pak. Ini sudah terbit buat saya, udah nggak ada di sini. Saya belum ngecek lagi ya. Biasanya di sini ada menunggu, Bapak Ibu. Tapi ini konten saya udah nggak ada yang menunggu. Berarti sudah diterima dan sudah terbit di rumah belajar. Gitu. Berarti terbit di sini. Nanti akan saya cari. Oke, Bu Cucu, saya rasa karena ini waktunya juga mepet, mungkin penjelasan saya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya boleh berbagi. Semoga menjadikan kita, para guru, untuk bisa lebih semangat lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Susanto atas paparannya mengenai portal rumah belajar. Ya, sangat menarik ya Bapak Ibu. Apalagi mungkin dari kami sahabat rumah belajar sudah melakukan sosialisasi ini semua di sekolah masing-masing. Kemudian kami berusaha untuk yang berkolaborasi bertiga untuk lebih luas lagi jangkauannya. Berharap banyak dari Bapak Ibu guru yang kemudian mengenal, kemudian penasaran gitu ya dengan portal rumah belajarnya. Kalau tadi Pak Susanto tugasnya mungkin sudah terbit ya, sudah disetujui. Kalau saya tadi cek masih menunggu. Ya, jadi Bapak Ibu seperti yang tadi dipaparkan Pak Susanto bahwa memang kami peserta pembatik semua tugas yang berupa implementasi di level 2 ataupun kreasi di level 3 itu kami wajib menguploadnya di sumber belajar. Berharap itu akan menjadi sumber referensi belajar Bapak Ibu guru dan siswa-siswi juga yang ada di rumah. Jadi memang tujuannya seperti itu Bapak Ibu, melakukan pembaharuan ya, melakukan segala sesuatunya untuk kita, oleh kita dan dari kita juga. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah ada pembatik dan sudah ada portal rumah belajarnya. Untuk yang selanjutnya mungkin kami akan membuka sesi tanya jawab, mungkin dari Bapak Ibu guru atau peserta selain Bapak Ibu guru, ada yang mau ditanyakan, silahkan mengenai materi kita hari ini, rumah belajar menembus batas. Keren banget namanya kalau menurut saya nih idenya Pak Susanto, menembus batas ya. Berharap peserta di sini tidak hanya dewan guru saja gitu ya, bahwa ada peserta lain, apakah orang tua, siswa yang ingin mengetahui rumah belajar. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau dinyalakan mikrofonnya, silakan saja. Oh, ada Ibu Leni Fitriani nih, Pak Susanto, Pak Epi. Ya, silakan. Yang mau bertanya, oke, silakan Bu Leni di unmute di speakernya, dinyalakan saja.
Oke, terima kasih Ibu Juwaria, Bapak Susanto, dan Bapak Epi. Sangat menginspirasi sekali ya. Sebelumnya saya ingin berbagi juga cerita. Saya pernah ikut juga, tapi hanya sampai level 2 karena sebelumnya di sekolah sebelumnya itu ya. Nah, sekarang kalau sudah pindah sekolah, apakah bisa lanjut atau mengulang lagi dari awal? Seperti itu. Kemudian mungkin bisa di-sharing juga oleh Bapak Ibu, bagaimana sih supaya ini kan seperti macam kayak kalau yang terkenalnya seperti ruang guru seperti itu ya, hanya saja ini produk dari Kemendikbud. Nah, kira-kira bisa di-sharing nggak Bapak Ibu gimana mempromosikan istilahnya atau mensosialisasikan produk Kemendikbud ini kepada teman-teman di sekolah gitu ya. Karena sebenarnya ini luar biasa sekali produknya itu karena semuanya udah serba gratis seperti yang tadi disampaikan ya. Dan kelas-kelasnya juga fitur-fiturnya juga sebenarnya luar biasa sekali jika dieksplor lebih lagi gitu ya. Bapak Ibu mungkin bisa di-sharing saat mungkin Bapak Ibu mensosialisasikan di sekolah seperti apa kita tipsnya kepada kami gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Oke, terima kasih Ibu Leni sharingnya sekaligus pertanyaannya. Mungkin Pak Susanto atau Pak Epi ada yang mau menjawab dan menjelaskan tips dan triknya. Silakan Pak Epi, Pak Susanto. Ya, baik. Pak Epi, mungkin mohon izin. Siap. Yang pertama tadi pertanyaan, bagaimana kalau sudah pindah sekolah bisa lanjut nggak? Memang program pembatik ini kalau sudah selesai di level itu, maka jika ada program lagi itu dimulai dari level 1 lagi, Ibu. Ya, jadi memang tidak bisa berlanjut gitu ya. Karena kemarin juga teman-teman yang di level 3 juga gitu, ketika sudah tahu yang lolos level 4, mereka bertanya, tahun depan berarti lanjut ke level 4 saja atau enggak? Ternyata dari Pusdatin dan Kemendikbud memang harus dimulai dari start awal lagi. Maka tadi kami bercerita bahwa kami ini sekali ikut dan sampai di sini gitu. Sementara ternyata dari 30 peserta dari Banten itu yang sharing ada yang udah sampai 3 kali, 2 kali gitu. Itu terjadi memang. Jadi kami sendiri juga di satu sisi dari Tangerang Selatan juga bangga gitu ya bagaimana kita ikut kemudian langsung lolos ke 30 besar. Nah, sementara menurut sharing teman-teman yang 30 besar itu memang mereka sudah tahun kedua bahkan sampai 3 kali, ada yang tahun pertama gitu ya. Maksudnya dimasukin tahun kedua. Jadi seperti itu untuk jawaban pertama. Sementara untuk sosialisasi kepada sekolah, tentunya ini pertama harus memulainya dari pihak kepala sekolah dulu ya. Kalau kebetulan kalau di sekolah kami, kepala sekolahnya sangat mendukung kegiatan ini. Jadi ketika kami minta waktu gitu ya, mensosialisasikan itu langsung dijadwalkan, disiapkan waktu, guru-gurunya dikumpulkan. Nah, kemudian nanti tentunya memang sosialisasi pertama mungkin hanya seperti ini, belum banyak hal yang disampaikan, tapi untuk eksplorasi selanjutnya ya nanti kalau kemudian butuh waktu lagi pasti akan ada pelatihan-pelatihan selanjutnya secara internal gitu Ibu ya. Sehingga betul yang Ibu Leni tadi sampaikan bahwa ini gratis loh, dan kalau dieksplor lebih lanjut dari semua jenjang ada loh materinya. Ya, bahkan tadi saya belum menunjukkan yang sumber belajar yang berupa modul elektronik ya, jadi buku penunjangnya ada. Belum tadi saya sampaikan bank soal Bapak Ibu. Di situ ada bank soal yang sudah siap digunakan dan bisa dilatihkan kepada putra-putri kita untuk paling tidak menjadi tolak ukur ya, pembanding antara nanti kalau kita buat soal kayak gini gimana sih, dan di situ mata pelajarannya termasuk lengkap ya, karena kebetulan kami jenjangnya Bu Juju ini SD, saya SMP, Pak Epi juga SMP, maka kebanyakan lihatnya di materi-materi SD SMP. Nah, siapa tahu yang lain juga nanti bisa lebih lanjut. Kalau dari saya seperti itu, mungkin Pak Epi akan menambahkan, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin langsung aja. Pertama terkait masalah, saya langsung jawab yang kedua aja ya. Sosialisasi ini bisa disampaikan oleh sahabat rumah belajar ataupun duta rumah belajar. Misalnya begini nih, Bapak Ibu sekalian, ingin ada sosialisasi tentang masalah rumah belajar agar ibu guru atau siswanya barangkali, mungkin guru saja ya, nanti kan dari guru ke siswa masing-masing sekolah, itu insya Allah kami welcome untuk bisa membantu Bapak Ibu guru ketika ada waktu, misalnya ada pertemuan dengan Bapak Ibu guru di sekolahnya, ya komunikasikan dengan kami, insya Allah kami membantu untuk menyampaikan terkait masalah rumah belajar. Karena
banyak sekali ternyata Bapak Ibu guru kita yang belum tahu ya masa rumah belajar ini. Nah, gurunya aja misalnya belum banyak yang tahu, apalagi siswanya kan. Artinya, ayo kita berikan seluas-luasnya nih fasilitas buat siswa agar mereka itu melek informasi, sumber informasi mereka belajar nanti. Begitu. Insya Allah kami bersedia kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang barangkali ingin bareng-bareng nih untuk menyampaikan tadi. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, demikian Ibu Leni tadi paparan dari Pak Epi. Memang sosialisasi ini kalau di instansi sekolah masing-masing berarti yang diperlukan adalah kita approach dulu ya ke kepala sekolahnya, izin apakah beliau mengizinkan, apakah beliau support juga dengan kegiatan yang kita ikuti, kita lakukan. Nah, selanjutnya kalau dari Pak Epi, ya nanti Ibu Leni seandainya membutuhkan tenaga gitu ya untuk berbagi dan berkolaborasi, kami sahabat Rumah Belajar Kota Tangerang Selatan siap membantu. Ya, jadi itu Ibu Leni semoga bisa membantu rasa penasaran ya mengenai pembatik yang sempat ikut hanya sampai level 2. Jika ingin mengikuti lagi berarti memang harus kembali lagi dari level 1 gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin raise hand, yang ingin sharing atau sekedar bertanya, boleh. Jika tidak ada, Pak Susanto, Pak Epi, apakah kita cukupkan pertanyaannya atau masih boleh ada lagi satu orang lagi? Ya, mungkin kalau ada satu, tapi karena mengingat kita juga sebentar lagi bergabung di kelas kuliah umumnya, nanti mungkin di lain waktu. Terakhir mungkin satu barangkali Pak ya. Gimana? Satu lagi? Ya, kalau misalnya ada boleh, satu lagi terakhir. Satu lagi terakhir. Kalau tidak ada bisa. Satu lagi, monggo silakan raise hand. Kalau ada yang mau bertanya, jangan lupa rajin-rajin membuka LMS simpatik.belajar.kemdikbud.go.id supaya nggak ketinggalan informasi mengenai pelatihan pembatik ini. Karena memang setiap tahun pasti ada Bapak Ibu. Ya, Pusdatin atau Rumah Belajar ini pasti setiap tahun akan merekrut Bapak Ibu guru yang mau mengembangkan dirinya, khususnya di pembelajaran TIK. Ya, untuk kita belajar lebih banyak mengenai apa yang bisa kita lakukan dengan TIK untuk pembelajaran di kelas. Ya, banyak banget Bapak Ibu. Silakan jangan malu-malu, jangan males-males ya, buka Chrome-nya, websitenya simpatik.belajar.go.id ya. Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Pak Susanto, Pak Epi, karena jam 15 kita ada kuliah umum ya dari pembatik Ya, sebagai rangkaian terakhir nih Bapak Ibu ya dari kegiatan kami pembatik level 4 2021. 2 hari kita ada kuliah umum dan besok mungkin ada penutupan ya. Bapak Ibu, demikian dari kami. Jika tidak ada lagi, mungkin saya boleh meminjam quote seorang teman bahwa teknologi secanggih apapun tidak akan bisa menggantikan peran guru. Tapi guru yang tidak mau belajar bisa tergantikan. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa untuk terus belajar, untuk mengembangkan diri, ya, untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pak Susanto, Pak Epi, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin boleh foto dulu ya. Aja, ya. Oh iya, foto. Kita foto dulu ya, Bapak Ibu. Mohon di kameranya di on kamera. Ya, on kamera. Pak Susanto yang foto ya. Kita hitung Pak Susanto. Bentar, belum N. Belum. Nah, ini terima kasih Suster Kepala Sekolah hadir di sini ya. Untuk dukungan. Siap ya untuk Pak Santo, Bu Juharia, Pak Epi, salut ya. Terima kasih. Membawa harum nama Banten dan Kota Tangerang Selatan. Semoga lain ya. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon on kamera, kami akan foto sebentar saja, kemudian nanti akan ditutup oleh Bu Cucu ya. Ya, kami persilakan untuk on dulu. Siap. Oke, mungkin sedang beraktivitas yang lain. Oke, kami tunggu sebentar. Oke, baik. Siap ya. Kami foto 1, lihat ke kamera 2, 3. Oke. Salam literasi Pak Susanto. Gimana Bu? Iya, salam literasi. Salam literasi.
Oh, silakan Bu, dipimpin Bu. Huruf Ya, kami Bapak ini Ibu, ya. salam literasi ya, salam literasi. Jarinya menunjukkan huruf L. Sebentar, Oke. Nah, ya, Bentar ya. salam literasi. Kita foto, siap. Ya, Salam siap. literasi, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya Pak Susanto, Bapak Ibu mohon maaf, rumah Belajar belajar. ya. Salam rumah Oke, Bapak Ibu. belajar. Oke. Banyak gaya Yang hari ini. segitiga. Di bawah ya Bapak Ibu, mukanya yang kelihatan. Bentar, Ya, Pak Susanto. sebentar. Oke, kita salam rumah belajar gitu ya. Baik. Rumah belajar ya, ini bukan salam binjai ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah? Ibu Oke, Juju sudah. mungkin Ya, ditutup. oke. Ya, sudah. Oke, terima kasih Pak Susanto, banyak, Pak Pak Epi, Epi. Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas keluangan waktunya hari ini. Mudah-mudahan ini bukan terakhir ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini awal dari kegiatan kita bisa bersilaturahmi lagi lebih lanjut mengenai program-program Pusdatin khususnya rumah belajar. Silakan Bapak Ibu tidak perlu sungkan-sungkan hubungi kami untuk mensosialisasikan program-program yang ada di Pusdatin. Terakhir, sebagai moderator, saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan, jika kurang berkenan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya di hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat Hari Pahlawan. Ya, selamat Hari Pahlawan. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Isia. Oke, terima kasih. Ya, selamat Pak Susanto. Ya, Pak Aep, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mari. Ya. Kak, Kak, gimana, Lab?